Yesaya 53 ayat 1 sampai 6. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai teruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Amin.
Setiap jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari kita mengingat kembali salibnya. Mari kita mengingat kembali pengorbanannya, darahnya yang tercurah bagi setiap kita. Hari ini mari kita sama-sama merenungkan kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita. Mari saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyatakan sama-sama, Engkaulah nafas kami Tuhan. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Ya Tuhan, mari kita nyanyi. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumber kami Tuhan. Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup
yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian kami, Pujian dari hatiku,
pujian kami Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak menerima ini Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menggantikan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Gak banyak yang kami berikan Tuhan. Hanya ucapan syukur kami Tuhan yang kami berikan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua hal yang Engkau telah kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Ini harapan kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Biar kami bisa mendengarkan dengan baik. Kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu. Apapun yang ia sampaikan kami percaya. Semua datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berkati tempat ini Tuhan, berkati ruangan ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua sama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Seperti yang barusan kita lihat ya, pada zaman itu banyak bangsa Yahudi yang menganggap Yesus itu raja secara fisik ya. Jadi hari ini kita akan melihat, kita akan sama-sama belajar mengenai hal ini. Ya, boleh tolong disampaikan yang di sini. Monitor yang di depan saya. Ya, Bapak Ibu, jadi menurut Pusat Statistik Israel pada tahun 2022, ya persentase agama di Israel seperti berikut. 73,6% agama Yahudi, 18,1% agama Islam, 1,9% Kristen, 1,6% Druze, 4,8% agama lainnya. Ya. Bapak Ibu, apa itu agama Druze? Ada yang tahu? Agama Druze itu baru timbul di abad ke-11, cuma ada di Lebanon, Israel, saya lupa, Suriah kalau nggak salah ya, ada 3 atau 4 negara. Itu asalnya dari Islam Syiah. Ya, walaupun dalam perkembangan sekarang sudah sangat berbeda. Nah, tapi yang kita nggak akan bahas itu, kita akan lihat agama Kristen cuma 1,9% Bapak Ibu, Saudara. Tidak sampai 2%, sangat-sangat sedikit. Ya, kenapa? Seperti yang kita lihat, karena bangsa Yahudi ya banyak yang menolak Yesus pada zaman itu ya, pada zaman Yesus. Ya. Kita akan belajar, kita lihat di 2 Samuel 7 ayat 12, 13 dan 16. Ya, kita tahu bahwa Injil pertama itu adalah di Kejadian 3 ayat 15 ketika Tuhan berkata, keturunanmu akan meremukan kepalamu kepada ular ya. Pada ular, keturunanmu perempuannya akan meremukan kepalamu dan tumitnya akan diremukkan oleh engkau. Itu sudah Injil pertama. Sudah membuat kedatangan Yesus Kristus ya. Tapi kita lihat di 2 Samuel 7. Jadi ketika Daud sedang berdoa, Tuhan berbicara kepada dia melalui Nabi Nathan, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, melalui Nabi Samuel, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku.
tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan berjanji untuk membangkitkan keturunan Daud dan keluarga dan kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, salah satu hal yang dipegang oleh bangsa Yahudi, oleh orang Israel pada saat itu adalah ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa di kemudian hari akan ada penyelamat dari keturunan dari turunan Daud, ya. Jadi pengertian Mesias menurut mereka, menurut orang Yahudi pada zaman itu menjadi raja yang kuat dari keturunan Daud, kemudian membangun kembali kerajaan Israel secara fisik, ya, kemudian membebaskan Israel dari penjajahan Romawi pada saat Yesus hidup, ya. Tapi ternyata kita tahu bahwa akhirnya ditolak oleh orang Yahudi. Karena apa? Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dia berkali-kali mengatakan bahwa aku dan Allah, aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, ya. Jadi dianggap menghujat Allah oleh imam-imam pada saat itu. Ya, kemudian yang kedua juga mati di salib. Yesus itu mati di salib. Jadi menurut mereka, masa Mesias, raja, matinya secara demikian, secara terhina sih? Mati di salib, nggak mungkin itu Mesias. Ya, jadi akhirnya dia ditolak oleh bangsa Yahudi. Ya. Padahal kita tahu di Lukas 1:31-33 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini yang malaikat katakan kepada Maria, ya. Jadi pada awalnya bangsa Yahudi menerima bahwa Yesus itu adalah Mesias, ya. Kemudian dalam perkembangannya mereka kecewa, ya. Kok Mesias seperti ini, ya. Akhirnya mereka tidak bisa terima. Kita juga lihat di Matius 1, langsung Matius 1 ayat 1 sudah disebut silsilah keturunan Daud, keturunan Yesus, ya. Dan dikatakan Yesus adalah keturunan Daud. Itu untuk menegaskan bahwa Yesus itu adalah menggenapi semua kitab-kitab para nabi dari zaman dahulu sampai digenapi, ya. Nah, tapi apa sih ketika murid-muridnya datang pengertian Mesias? Yohanes 1:41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Jadi pada waktu murid-murid pertama dikatakan apa? Andreas ketemu dengan Simon dan berbicara, kami sudah menemukan Mesias. Saya sudah ketemu dengan Mesias nih. Jadi akhirnya mereka murid-muridnya ikut kepada Yesus karena mereka anggap Mesias yang sudah ditunggu-tunggu. Tapi apakah pengertiannya Mesias benar? Ya, kita akan lihat kemudian ya di ayat selanjutnya. Matius 16:13-17. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu perhatikan bahwa ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, respon Yesus apa? Berbahagialah sebab bukan manusia yang berbicara, tapi Allah Bapa. Padahal kita tahu dari awal bahwa murid-murid itu menganggap bahwa Yesus itu sudah Mesias kan. Tapi ketika Petrus bilang engkau Mesias, Yesus bilang apa? Bukan manusia, tapi Bapa yang mengatakan. Ya. Di Matius selanjutnya, di ayat 21-23,
Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bertolak belakang ya Bapak Ibu ya. Tadi di ayat Di ayat 17 dikatakan apa? Tuhan bilang pada Petrus bahwa bukan manusia, tetapi Bapa yang mengatakan. Tapi di ayat 23, enyahlah iblis. Bertolak belakang Bapak Ibu. Dulu saya pikir kenapa dibilang iblis, karena kan itu wajar kan. Petrus bilang, engkau tidak akan mati, tidak akan menderita sengsara. Tapi dikatakan apa? Engkau memikirkan yang dipikirkan manusia, ya. Bukan yang dipikirkan Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena murid-muridnya pada saat itu masih menganggap Mesias itu tadi raja secara fisik. Jadi ketika Yesus bilang, aku harus mati, menderita, mati dan bangkit pada hari ketiga, mereka nggak bisa terima. Makanya Petrus bilang, nggak akan terjadi. Wajar kan? Tapi Yesus bilang apa? Enyahlah iblis. Nah pada waktu yang pertama ketika dibilang, menurutmu siapa sih aku ini? Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah tapi dia belum mengerti sebenarnya kan. Jadi ketika dia ngomong itu, Yesus bilang apa? Bukan engkau yang ngomong, Tuhan yang ngomong. Karena dalam pikiran Petrus dan murid-murid yang lain, itu Mesias itu apa? Masih raja secara fisik yang akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Jadi ketika Petrus ngomong itu, Yesus tahu bahwa dia masih salah nih mindsetnya. Jadi Yesus bilang apa? Bapak yang ngomong, bukan engkau. Dan kemudian terbukti, nggak lama kemudian ketika Yesus bilang anak manusia harus menderita, mati, dan bangkit pada hari ketiga, Petrus langsung ngomong apa? Nggak akan terjadi. Karena dia balik lagi ke mindsetnya dia bahwa Mesias itu adalah raja secara fisik, membebas Israel dari penjajahan Romawi. Jadi Yesus bilang apa? Enyahlah iblis. Ya, jadi itu bisa terjadi paradoks. Ya. Matius 20 sampai 21. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ini salah satu contoh lagi bahwa apa? Mindset murid-muridnya tentang Mesias masih salah Bapak Ibu. Nah dianggap Yesus raja secara fisik, jadi ibunya Yohanes dan Yakobus datang bilang, nanti kalau engkau jadi raja secara fisik, memerintah Yerusalem, memerintah Israel, jadi boleh dong anak-anakku duduk di sebelah kanan dan kiri. Jadi perdana menteri, jadi apalah. Tapi menjadi pejabat yang utama dalam kerajaanmu. Jadi mindset mereka masih salah, masih Mesias yang secara fisik, bukan pembebas secara rohani. Makanya Yesus salah satu yang Yesus lakukan dalam 3,5 tahun apa? Mengajar mindset bahwa Mesias itu adalah anak Allah yang hidup, harus mati dan bangkit. Ya. Ingat ketika Petrus bilang, engkau Mesias anak Allah yang hidup, di ayat selanjutnya dikatakan, kita nggak baca bahwa apa? Yesus bilang apa? Jangan beritahu orang-orang bahwa aku adalah Mesias. Dulu saya bilang, loh kenapa nggak boleh kasih tahu orang-orang ya? Kan memang dia Mesias, memang tujuan dia datang menyatakan diri sebagai anak Allah, sebagai Mesias. Tapi kenapa jangan beritahu orang-orang bahwa aku adalah Mesias? Karena bisa salah Bapak Ibu. Ketika murid-muridnya belum mengerti, dalam pikiran mereka Mesias itu anak raja secara fisik, ketika dia sampaikan ke orang-orang sekitar, yang orang-orang sekitar terimanya apa? Raja secara fisik, bukan pembebas manusia dari dosa. Jadi belum siap. Jadi Yesus bilang apa?
Jangan kasih tahu orang-orang dulu. Sampai 3,5 tahun kemudian Yesus mengatakan, ini loh Mesias yang benar seperti ini. Walaupun tidak langsung juga, ketika Yesus mati mereka masih kocar-kacir. Karena dalam pikiran mereka apa? Mesias masih yang seperti itu. Ya. Jadi dari mana kita tahu pengertian Mesias yang benar yang mana? Ya. Apakah menurut orang Yahudi Mesias itu adalah raja secara fisik yang akan membangun kembali kerajaan Israel, membebaskan dari penjajahan Roma, atau secara rohani pembebas dari dosa? Ya. Kita baca ayat ini sebelum kita balik menjawab hal ini. 1 Korintus 15 ya, ayat 14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu, termasuk saya dan saudara. Sia-sia. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Paulus mengatakan hal ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, gimana? Karena iman kekristenan apa? Didasarkan pada satu hal ini Bapak Ibu, kebangkitan Kristus. Kalau Yesus tidak bangkit, dia berarti bukan Tuhan. Kalau Yesus tidak bangkit, dia berarti apa? Bukan juru selamat. Kalau Kristus tidak bangkit, dia bukan raja segala raja. Kalau Kristus tidak bangkit, maka kita semua masih manusia berdosa. Ya. Dan kalau Kristus tidak bangkit, apa gunanya sih kita menyangkal diri, memikul salib setiap hari, mengikut Yesus? Percuma. Makanya Paulus bilang apa? Kita adalah orang-orang yang paling malang. Udah di dunia menyangkal diri, menderita, memikul salib. Ternyata Yesus nggak bangkit. Di kekekalan nggak ada tuh. Paling malang kan? Mendingan moto orang hidup yang sekarang kan, hidup cuma sekali, senang-senang aja, mau ngapain lakuin aja. Hidup cuma sekali, mendingan seperti itu kan, kalau Yesus tidak bangkit. Jadi dari mana kita tahu bahwa Yesus bangkit? Apa buktinya? Di Alkitab ada gak? Ada Bapak Ibu. Kalau cuma bilang kubur kosong, bukti Yesus bangkit, belum tentu. Seperti tuduhan orang-orang Yahudi bahwa fitnah mereka bahwa mayat Yesus diambil, diculik. Bisa kan kuburnya kosong juga. Jadi apa buktinya Bapak Ibu? Ada 3 kemungkinan kan Bapak Ibu ya. Yang pertama, mayat Yesus diambil orang. Ya, seperti yang diduga oleh Maria dan diatur oleh orang-orang imam kepala pada saat itu. Yang kedua, Yesus cuma mati suri, koma, kemudian hidup lagi tuh, sadar lagi. Ada beberapa orang seperti itu kan. Yang ketiga, Yesus benar-benar mati dan bangkit pada hari ketiga. Buktinya apa, saudara? Buktinya apa? Apakah di Alkitab ada? Tapi Ibu sebelum lanjut, saya perlu katakan dulu bahwa memang Alkitab ini kita harus percaya penuh bahwa Alkitab adalah benar ya. Tidak ada kesalahan sedikit pun pada Alkitab. Kita harus berpegang pada firman Tuhan. Jadi kita belajar dari firman Tuhan juga. Buktinya di firman Tuhan Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu ingat dikatakan ketika proses penyalipan di Alkitab ditulis apa? Kemungkinan cuma Yohanes muridnya yang ada pada saat itu. Murid yang lain nggak ada loh Bapak Ibu. Cuma Yohanes yang ikut dari awal sampai akhir. Yohanes ada di situ, di hadapan Yesus, di hadapan salib. Yang lain nggak ada. Pada kabur, menyangkal dan lain-lain. Ya, jadi cuma Yohanes. Jadi kita belajar dari Yohanes, Bapak Ibu. Yohanes 20, 1 sampai 9. Agak panjang ya. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ya. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus
dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi pagi-pagi hari Minggu, Maria datang, lihat loh, kok batunya sudah nggak ada. Ketika dia lihat ke dalam, sudah tidak ada mayat Yesus. Dia langsung lari, mendapatkan Petrus dan Yohanes. Murid yang dikasih itu Yohanes ya Bapak Ibu ya. Petrus dan Yohanes dibilang, mayat guru telah diambil orang. Aku tidak tahu di mana diletakkan. Ya. Ayat 3, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Jadi setelah dengar itu, Petrus dan Yohanes langsung lari ke kubur. Ya. Ayat 4, keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Ya. Jadi Simon, Petrus dan Yohanes sama-sama lari Bapak Ibu Saudara ya. Dan kemudian Yohanes lari lebih cepat nih. Ya. Lebih cepat, tapi ketika sampai di kubur dia nggak langsung masuk, cuma ngelongok. Ya, dia mungkin ragu-ragu, takut atau gimana. Kemudian Petrus yang datang belakangan karena dia intim, Petrus tuh orang intim ya. Dia nggak mikir tuh di dalam ada apa, dia langsung masuk aja. Langsung masuk, kemudian dilihat kain kapan terletak di tanah. Ya. Ayat 7. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ya, perhatikan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yaitu Yohanes yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu, dikatakan bahwa ketika Yohanes sampai dan kemudian ikut masuk, ayat 28, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Apa sih yang dilihat Yohanes? Ia melihatnya dan percaya. Apa yang dilihat, kemudian percaya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, Yohanes 20 ini salah satu perikop yang buat saya paling luar biasa Bapak Ibu. Karena membuktikan bahwa Yesus itu bangkit, tidak diculik, tidak dicuri orang. Ya, Yohanes 20 ini. Ya. Jadi yang dilihat Yohanes apa? Kain kapan dan terletak di tanah dan kain peluh agak di samping dan sudah tergulung rapi. Ya. Itu yang dilihat. Ketika dia lihat itu, terus apa? Langsung percaya Bapak Ibu Saudara. Percaya bahwa apa? Bahwa Yesus sudah bangkit. Ya. Jadi Bapak Ibu gini, kalau Bapak Ibu pikir mayatnya dicuri orang nih, orang datang gulingin batu, mungkin gulingin batu berat, mungkin perlu 10-15 orang kali gulingin batu, kemudian mayatnya dicuri. Kira-kira kain kapannya masih di situ gak? Enggak Bapak Ibu. Ketika dibuka, diambil mayatnya, langsung dibawa keluar. Nggak mungkin kain kapan dibuka dulu, mayatnya dibawa keluar. Nggak mungkin. Pasti langsung dibawa sama kain kapannya semua dibawa keluar, diculik. Ya. Jadi adanya kain kapan itu membuktikan bahwa mayat Yesus tidak dicuri. Kalau dicuri pasti dibawa sama kain kapannya. Bahkan pada saat itu ada beberapa kasus bahwa orang mencuri kain kapan. Kain kapan itu dapat dari kain lenan, cukup mahal. Jadi mereka bongkar kuburan, kain kafannya, kain lenannya diambil untuk dijual lagi. Ini masih ditinggal. Jadi nggak mungkin diculik, nggak mungkin dicuri. Mayat Yesus. Kalau dicuri pasti udah diambil semua. Apa kebanyakan kerjaan dibuka dulu kain kapannya baru diambil mayatnya? Enggak Bapak Ibu. Karena sudah dilumuri rempah-rempah, mungkin sudah sedikit berbau. Jadi nggak mungkin diculik. Ya. Terus pertanyaan kedua, ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau memang Yesus mati suri,
Bapak Ibu terbayang nggak? Dia mati suri 3 hari, hari Minggu kemudian tiba-tiba bangkit. Yang dilakukan apa? Buka kain kapan. Buka, kemudian ditinggal, baru dia pergi. Pertama. Yang kedua, dia keluar dengan kain kapannya. Bapak Ibu ingat kasus Lazarus, ketika dibangkitkan Yesus, bangkitlah keluar. Lazarus apa? Keluar dari kuburnya apa? Masih pakai kain kapan. Itu Lazarus. Nah, jadi kemungkinan juga kalau Yesus mati suri, kemudian sembuh, hidup lagi, dia bisa keluar dengan kain kapan atau kain kapannya dibuka dulu, tapi berantakan, nggak rapi. Baru dia keluar dari kubur. Jadi pertanyaan kedua, tidak juga. Ya, gugur juga Bapak Ibu. Jadi satu-satunya apa? Yang ketiga, Yesus benar-benar mati dan bangkit. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu ingat ketika Yesus bangkit, kemudian dengan tubuh kebangkitan yang baru, itu bisa menembus tembok, menembus ruang-ruang kan. Ketika murid berkumpul di loteng Yerusalem atau di tempat di kamar, tiba-tiba apa? Yesus menampakkan diri lewat pintu yang terkunci. Jadi tubuh kebangkitan bisa menembus tembok. Nah, jadi yang dilihat Yohanes dan Petrus, kain kapan terletak di tanah, itu masih rapi Bapak Ibu. Masih tergulung, masih rapi. Dan Bapak Ibu ketika Yesus bangkit, pasti dia apa? Langsung keluar. Jadi kain kapannya apa? Kain kapannya masih rapi, masih tergulung Bapak Ibu. Karena bisa ditembus sama tubuh kebangkitan. Bapak Ibu ingat kepompong, tahu kepompong? Ketika ulatnya keluar, bentuknya masih kepompong kan? Masih rapi kan? Tapi ulatnya sudah keluar. Nah sama, kain kapannya masih terbungkus, masih rapi, cuma sudah kempes. Karena Yesus apa? Yesus sudah bangkit. Itu bukti Yesus sudah bangkit. Kemudian kain peluh. Kenapa mesti ditulis sedetail itu Bapak Ibu? Kain peluh agak di samping dan sudah tergulung. Ditulis, kan itu kan buat kita kan hal kecil kan? Kenapa hal kecil mesti ditulis seperti itu dalam Alkitab? Kain peluh terletak agak di samping, agak jauh dan sudah dilipat, sudah tergulung. Ya. Bapak Ibu ini membuktikan bahwa kain peluh itu Bapak Ibu kain untuk menutup muka atau untuk mengikat supaya kalau ada mayat supaya mulutnya tidak nganga diikat Bapak Ibu. Ya. Itu kain peluh. Ya. Jadi ketika Yesus bangkit itu menyatakan bahwa kalau kain peluhnya berantakan itu kemungkinan Yesus itu bangkit kebetulan. Tiba-tiba bangkit kebetulan. Pasti akan berantakan kain peluhnya ya. Mungkin kain kapan rapi, kain peluh tapi Yesus cuma angkat dibuang aja. Tapi ini enggak digulung rapi, dilipat. Tujuannya apa Bapak Ibu? Jadi kebangkitan Yesus itu bukan kebetulan. Tapi sudah direncanakan, sudah dibuatkan jauh-jauh sebelumnya dan tidak terburu-buru. Ketika Yesus bangkit, dia masih bisa melipat, menggulung kain peluh dan ditaruh. Tujuannya apa? Supaya murid-muridnya bisa melihat itu tergulung rapi. Tapi pada saat itu zaman Yesus, kalau di rumah itu, ini tuannya mau makan, ada pegawai yang siapin. Jadi ketika selama tuannya makan, pegawai ini liatin terus nih. Ketika sudah selesai, kan kita tahu pakai serbet kan, kalau makan kan, pakai serbet, sudah selesai tinggal kalau kita makan di restoran, tinggal taruh, kita pergi. Ya. Sama, zaman itu juga begitu. Ketika sudah selesai tuannya, selesai makan, serbetnya ditaruh di meja, langsung pergi. Tapi kalau belum selesai, misalnya selama makan, mungkin ada tamu, atau mungkin mau ke toilet dulu, kan makannya belum selesai kan. Yang dilakukan apa sama tuannya? Serbetnya diangkat, dilipat rapi, taruh di sebelah piring, dia jalan. Jadi pegawainya tahu, pelayannya tahu bahwa ini belum selesai makannya, sama dia tidak dibereskan. Jadi dia tetap menunggu sampai tuannya balik. Artinya apa? Aku akan kembali. Jadi serbet yang terlipat rapi ditaruh di samping piring, artinya apa? Aku akan kembali. Aku belum selesai. Nah, ketika Yohanes dan Petrus melihat bahwa kain peluh itu sudah tergulung, sudah terlipat rapi, mereka langsung ngerti, aku akan kembali. Yesus menitip pesan seperti itu. Aku akan kembali. Jadi dia tahu bahwa Yesus akan kembali. Jadi ketika dia melihat, kemudian apa? Percaya bahwa Yesus sungguh bangkit.
Ya. Jadi Bapak Ibu, ini bukti yang tidak terbantahkan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Bukan diculik orang, bukan dicuri orang mayatnya, tapi dia sungguh-sungguh bangkit. Ya. Kemudian dikatakan di ayat 9, Yohanes 20 ayat 9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Jadi sebelum itu apa? Mereka nggak ngerti. Makanya ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya apa? Bubar, kocar-kacir. Bahkan Petrus menyangkal 3 kali. Enggak, gue nggak kenal. Karena mereka nggak ngerti bahwa memang anak Allah, Mesias itu harus ditangkap, disalib, mati, dan harus bangkit pada hari ketiga. Ya. Jadi sebab semua itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sampai peristiwa itu baru murid-muridnya ngerti, oh memang sudah harus bangkit. Memang dia Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Jadi Bapak Ibu, Alkitab itu apa? Bukti yang tidak terbantahkan loh. Ya. Alkitab ini sangat kaya Bapak Ibu. Cari lagi, jadi baca firman Tuhan. Ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih Yesus kalau memang dia Tuhan, terus harus disalib, harus mati untuk menebus dosa manusia? Pasti Bapak Ibu pernah nanya ya, kan dia Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, kenapa harus mati sih? Dikasih salib, harus sengsara, apakah nggak bisa ada cara lain? Kan dia Maha Kuasa, tinggal bilang dosamu sudah diampuni, engkau sekarang anak Allah, engkau mendapat kehidupan yang kekal. Beres kan? Dia Maha Kuasa kok, dia Tuhan kok. Jadi kenapa sih harus datang ke dunia, sengsara, mati, disalibkan? Kenapa mesti begitu? Ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat di perjanjian lama, ada korban sembelihan, ada korban bakaran, ada korban keselamatan, semuanya apa? Dari binatang, dan apa? Memerlukan darah. Ya, memerlukan darah. Jadi semua korban penebus dosa itu memerlukan darah. Jadi prinsip Tuhan apa? Perlu darah untuk menebus dosa. Abraham apa? Disuruh mempersembahkan Ishak. Ya, itu apa? Akhirnya diganti dengan domba. Darah juga Bapak Ibu. Ya, darah juga. Kemudian ketika tulah ke-10, ketika semua anak sulung di Mesir mati, Tuhan bilang apa? Bubuhkan darah di tiang pintumu. Perlu darah juga Bapak Ibu, supaya apa? Supaya bangsa Israel selamat. Selamat dari tulah ke-10. Ya. Jadi apa? Darah juga Bapak Ibu. Jadi memang sepanjang hal itu perlu darah, dan Tuhan apa? Tidak bisa melanggar prinsipnya sendiri. Jadi harus Yesus yang mati sekali untuk selamanya. Ya. Ini ayatnya Bapak Ibu, Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itulah sebabnya Yesus harus mati, darahnya tercurah untuk menebus setiap dosa manusia. Ya, sehingga bisa diselamatkan. Ini Bapak Ibu ya. Jadi tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi hanya satu-satunya cara, Yesus datang, mati, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Itu satu-satunya cara Bapak Ibu. Ya. Dua Korintus 7 ayat 10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ya, ingat, duka cita, sedih ada dua macam. Sedih dari Tuhan membawa pertobatan. Sedih dari dunia menghasilkan kematian. Yudas menyesal, sedih, tapi akhirnya apa? Gantung diri Bapak Ibu. Ya. Petrus menyangkal Yesus, sedih,
tapi dia bertobat. Ya. Jadi kita lihat judul kita hari ini Divine Heartbreak. Ya, apa sih Divine Heartbreak? Yang mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kesedihan ilahi yang terjadi ketika seseorang menyadari dosanya. Jadi merasa hancur di hadapan Tuhan. Dan akhirnya apa? Mengalami pertobatan dan transformasi melalui kasih karunia Kristus. Momen lahir baru Bapak Ibu. Divine Heartbreak ini apalah? Momen lahir baru. Ya, ketika seseorang sedih, sadar dosa-dosanya, kemudian bertobat. Ya. Momen lahir baru. Ya. Ketika seseorang bertemu Yesus, pasti hidupnya berubah. Ya. Kita lihat di Matius 14, 32-33, ini di danau, lalu mereka naik ke perahu dan anginnya pun redahlah. Dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ketika mereka bertemu Yesus, mereka bilang apa? Engkau memang anak Allah. Ya. Jadi ketika berjumpa dengan Kristus secara pribadi, seharusnya hidup kita berubah. Ya. Di Markus 15 ayat 39, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah, ya, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ya. Karena apa? Karena kepala pasukan apa? Melihat dari awal Bapak Ibu, Saudara. Ketika jam 12 siang, langit gelap, mendung, gelap, kemudian Yesus dia lihat sampai akhirnya Yesus bilang apa? Aku menyerahkan nyawaku dalam tanganmu. Kemudian apa? Gempa bumi, tabir, bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Dia tahu itu semua. Akhirnya dia apa? Dia bilang engkau sungguh anak Allah. Ketika berjumpa Yesus, hidup seseorang dirubahkan. Dan menurut sejarah, kepala pasukan ini bertobat dan dia menjadi menginjil di seluruh dunia, Bapak Ibu. Ya. Contoh apa lagi ketika momen Divine Heartbreak ini? Ingat Thomas, Bapak Ibu? Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas ketika bertemu Yesus sama. Dia mengalami momen Divine Heartbreak, lahir baru. Dia bilang apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Tadinya belum percaya Bapak Ibu, walaupun dia murid, salah satu murid, tadinya belum percaya. Tapi ketika momen itu, dia berkata apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Sama, penjahat yang di samping Yesus, ketika bertemu Yesus, dia bilang apa? Ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai Raja. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi apa Bapak Ibu implementasinya buat kita zaman sekarang ini? Ya. Jangan cuma jadi pengetahuan bahwa memang Yesus benar-benar telah bangkit. Ya, cuma pengetahuan doang, itu sedih. Ya kesian yang Yesus ya sudah mati di kayu salib. Tapi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu Saudara bertemu dengan Yesus secara pribadi dan merubah hidupmu. Bapak Ibu tahun 91 saya kuliah. Ya. Saya masih kuliah semester 6 kalau nggak salah. Ya. Tahun 91 bulan April tanggal 7. Saya ingat Bapak Ibu. Jadi 7 April 91. Ya. Saya ikut camp mahasiswa. Ya. Dari SMP saya sudah ke gereja Bapak Ibu. Sudah diajak teman, saya sudah ke gereja, saya sudah melayani dari SMP. Tapi ternyata belum kenal Yesus secara pribadi. Belum mengalami perjumpaan secara pribadi. Sampai saya kuliah 7 April 91 itu ada retret 5, 6, 7 retret mahasiswa. Hari pertama semua sesi saya dengar nggak mengalami apa-apa. Hari kedua semua sesi saya dengar tidak mengalami apa-apa. Hari ketiga sesi 1, sesi 2 sama nggak mengalami apa-apa. Dan udah mau pulang Bapak Ibu, sudah mau pulang, lagi kumpul bareng, sudah mau pulang. Kemudian evaluasi sebenarnya apa? Nyanyi lagu. Lagunya apa Bapak Ibu? Yang tadi kita nyanyi tuh. Sing hallelujah to the Lord. Nyanyi lagu itu, saya ingat Bapak Ibu momennya. Nyanyi lagu itu tiba-tiba apa Bapak Ibu? Saya merasa berdosa di hadapan Tuhan. Saya merasa saya nggak ada apa-apanya Tuhan.
Saya hancur di hadapanmu, saya berdosa. Saya bertobat, saya terima Yesus Bapak Ibu. Bukan pada waktu sesi, pada waktu nyanyi lagu tidak ada yang menginjili, cuma dengar lagu Sing Haleluya to the Lord. Saya mengalami lahir baru Bapak Ibu. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, saya lahir baru. Dan hidup saya sejak itu berubah sampai hari ini. Saya tidak pernah menyangkal Yesus. Sampai hari ini Bapak Ibu. Ya. Itu divine heartbreak. Momen lahir baru. Ya. Makanya ini ayat terakhir. Ya. Jadi Yohanes 20 itu tadi Bapak Ibu, Yohanes 20 itu apa? Yohanes 20 itu pasal yang sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu baca di rumah ya, Yohanes 20. Sangat luar biasa. Dari awal sampai terakhir, ini ayat terakhir di 31 ini ya. Jadi Yohanes 20, 30, 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya apa? Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 Bapak Ibu. Jadi semua yang ada di dalam kitab dicatat supaya apa? Supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan supaya apa? Supaya kita semua memperoleh hidup. Ya. Jadi Bapak Ibu pastikan bahwa pagi hari ini engkau berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Ya. Kita lihat satu klip. Cuma 2 menit Bapak Ibu, cepat, silakan, boleh. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Yesus, Engkau telah datang ke dalam dunia dan menggenapi rencana Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia
yang berdosa. Terima kasih Yesus, Engkau sudah merendahkan diri dan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau adalah penyelamat dunia ini, dan Engkau sungguh telah bangkit sehingga semua orang yang percaya boleh diselamatkan. Saudara, mari kita menyembah Tuhan, ekspresikan kasih-Mu, ekspresikan perasaanmu kepada Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Ku indah, Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Saudara, engkau sudah mendengar bahwa Yesus sungguh telah bangkit untuk menebus dosa setiap manusia dan memberi kehidupan kekal buat semua orang yang menerima dan percaya pada Yesus. Kalau kepala pasukan ketika bertemu Yesus secara pribadi,
Dia mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah dan hidupnya berubah. Thomas ketika melihat Yesus bangkit dan percaya berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," dan hidupnya berubah. Dia menjadi penginjil di India dan mati di India, mati syahid. Bagaimana dengan kita, saudara? Kalau saat ini engkau berjumpa dengan Yesus secara pribadi, jangan keraskan hatimu. Biarkan dia masuk ke dalam hatimu dan merubah hidupmu. Saudara, kalau engkau belum pernah menerima Yesus secara pribadi dan saat ini engkau berkata mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, boleh taruh tanganmu di dada. Puji Tuhan. Taruh tanganmu di dada. Puji Tuhan. Yes, yes. Boleh berdoa dengan saya, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya adalah orang berdosa. Terima kasih Yesus, Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya. Saat ini saya menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Masuklah dalam hatiku Tuhan, sehingga saya boleh disucikan, dikuduskan, dan menerima kehidupan kekal. Saya sudah pindah dari dalam gelap ke dalam terang. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat anak-anak-Mu yang saat ini menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Tuhan. Mereka sudah menerima pengampunan, mereka sudah ditebus menjadi anak-anak-Mu, dan mereka sudah menerima kehidupan kekal bersama dengan Engkau kelak. Bapa, ampuni kami Tuhan kalau yang kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan mungkin kami masih ragu-ragu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Pagi ini kami yakin bahwa Engkau sungguh-sungguh Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau sudah mati, Engkau sudah dikuburkan, dan Engkau sudah bangkit, sehingga kami semua boleh menang atas maut dan kami boleh menerima kehidupan kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu, kita akan menerima perjamuan Roh Kudus. Boleh siapkan diri Bapak Ibu, silakan duduk. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta
Mari kita boleh datang di hadapan Tuhan. Kita boleh mengingat satu peristiwa terhebat yang pernah ada di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Ketika Yesus, anak domba Allah yang tidak berdosa dan tidak bercacat, memilih untuk menebus kita, orang yang berdosa, orang yang tidak pantas. Mestinya semua hukuman kita yang menanggung, tetapi Dia yang tidak berdosa memilih untuk menebus kita. Kita justru melihat penebusan itu adalah orang yang dikutuk dan dihukum Allah. Rupanya tidak berbentuk lagi. Tubuhnya hancur. Ketika Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan. Bukan hanya diserahkan begitu mudah, tetapi Dia mengalami penderitaan yang teramat sangat hebat. Sejak malam pagi, Dia memikul salib, dicambuk, mahkota duri. Semua penderitaan yang teramat itu dilakukan karena cinta dan kasih-Nya kepada setiap kita. Engkau dicintai, engkau dikasihi. Dia rela mati sekalipun kita masih dalam dosa, bahkan kita belum lahir dan kita sudah berbuat dosa. Tetapi Dia memilih mengasihi, menebus setiap kita. Mari kita mengingat peristiwa salib. Mari kita perhatikan sungguh-sungguh kepada kasih kebaikan Tuhan. Engkau tidak sendiri di dunia ini. Ada banyak kesulitan, masalah di depanmu. Tapi belajarlah dari Sang Penebus kita, yang tidak gentar menghadapi kesulitan dan penderitaan. Dia tahu kehendak Bapa, bahwa kita akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mari kita angkat roti ini di hadapan Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau mengingat betapa engkau sudah ditebus dari segala dosa dan kesalahanmu. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini di hadapan Tuhan. Anggur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat pengorbanan Kristus bagi kamu. Dia yang menebus, darahnya tercurah supaya engkau diampuni, supaya engkau dibebaskan. Engkau adalah orang-orang yang sudah ditebus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan syukurmu, sebab Yesus baik dalam masyarakat. Ia baik, teramat baik. Ku bersyukur Engkau baik Tuhan. Kau Allah yang baik, Amin, amin, amin. Allah yang setia. Ekspresikan cintamu. Katakan
syukur-Mu, sebab Dia baik untuk selamanya. Engkau dicintai. Terima kasih Tuhan. Syadararara. Terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih. Yesus, Semua oleh ku kasih, bersyukur, oleh ku penebus kami bersyukur. dibenarkan, bukan oleh perbuatan kami. Engkau berkuasa, Engkau penuh cinta. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup Hidup kami adalah ucapan syukur, menyaksikan peristiwa yang terbaik. Kami sadar betapa Kau mengasihi kami, dan biarlah kami senantiasa membawa kematian Kristus kepada dunia yang tanpa pengharapan ini. Engkaulah satu-satunya jalan kepada Bapa, dan biarlah kami semua boleh menjalani kehidupan ini sebagai ucapan syukur dan meninggalkan segala dosa dan kesalahan yang mengikat dan membelenggu kami, menjadi manusia baru yang senantiasa memandang Kristus sang sumber kebenaran bagi kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita kembali mengingat tentang kasih-Nya Yesus yang begitu besar bagi setiap kita. Apapun kondisimu, kamu tetap berharga di matanya. Bahkan Dia rela memberikan nyawanya bagi kita semua, karena bagi Dia kita berharga. Mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh mengingat kembali akan kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih kalau hari ini kami boleh diingatkan bahwa hanya karena anugerah-Mu kita boleh diselamatkan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami beri itu boleh menjadi persembahan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Biarlah Engkau juga yang terus Tuhan menyediakan segala sesuatu bagi setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu.
Biar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita saksikan klip berikut ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bolehkah sama-sama kita beri tepuk tangan sukacita atas kebaikan Tuhan. Kita menangkap pesan firman Tuhan hari ini, kita melihat betapa Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Kita bersyukur atas kelahiran Kristus, kita peringati dengan Natal karena kelahiran adalah bukti kasih Tuhan. Hari ini kita bersama-sama boleh menikmati ibadah Jumat Agung. Ya. Kita merasakan betul-betul kasih Tuhan ketika dia menjalani penderitaan di salib. Dan ujungnya pada hari Minggu, kita akan bersama-sama merayakan kebangkitan. Karena tanpa kebangkitan maka sia-sialah iman kita kepada Kristus. Karena itu kita berikan tepuk tangan kebangkitan yang memerdekakan kita. Ya. Tuhan sangat baik, dan untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari Sabtu Abayut akan mengadakan ibadah Paskah. Temanya Invaluable Prize jam 4 sore ya. Jadi setiap youth ya, Bapak Ibu yang punya anak boleh diajak untuk hadir ya. Kemudian pada hari Minggunya, ini hari Sabtu, 19 April, 20 April kita ada 2 kali ibadah Paskah, jam 8 dan jam 10 pagi. Ya. Ini temanya masih sama ya, tapi ada sedikit perubahan ya, nanti yang melayani siapa Bahan? Ya. Jadi kita 2 kali ibadah Paskah hari Minggu seperti biasa jam 8 dan jam 10. Nah Bapak Ibu, untuk memperingati Paskah kita juga bersuka cita karena kita banyak sahabat-sahabat baru, saking banyaknya saya nggak mau sebutkan ya. Nanti terlalu banyak yang berdiri. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, kita juga boleh menikmati. Ada tadi yang namanya Max yang jadi Yudas kalau nggak salah ya. Tapi di belakang bukan Yudas Iskariot tapi Max Coffee ya. Ada kopi dengan harga khusus, dia ingin berbagi dengan sahabat-sahabat di tempat ini, katanya harga khusus. Mungkin yang belum pernah tahu harganya berapa, biasanya katanya di atas 50.000, tapi khusus hari ini 35.000 dan ada voucher. 80 voucher ya, kita ikut berbahagia dengan minum kopi. Yang nggak suka kopi, ada coklat, ada teh juga. Kalau nggak suka kopi, nggak suka coklat, nggak suka teh, ada juga mineral ya, disediakan sekretariat itu ada. Atau digabung, kopi teh ada,
atau kopi coklat juga ada ya. Yang penting kita semua hari ini boleh bersuka cita, kita beri tepuk tangan atas sponsor yang mau berbagi perbahagiaan hari ini dengan kita. Dan bukan hanya hari ini, nanti yang mencicipi dan rasa enak boleh dipesan ulang di hari Minggu, karena hari Minggu dan ibadah 1 dan 2 juga disediakan. Ini sekedar meramaikan dengan sukacita. Ya. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengakhiri ibadah hari ini dengan sebuah ucapan syukur. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami mau menangkap setiap pesan itu, menaruh dalam hati kami, merenungkan sepanjang minggu ini. Dan kami mau juga menjadi pelaku-pelaku firman. Kami meneladani Engkau, Kristus, yang tidak tertarik dengan jalan-jalan pintas. Kami memilih untuk menikmati setiap proses, bahkan hal-hal yang sulit yang membuat kami menyangkali manusia lama kami dan hidup sebagai manusia baru yang sudah ditebus oleh darah anak domba. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih untuk pasian Kau memberkati istri, anak, apapun yang dikerjakan, Tuhan menyertai dan Tuhan membuat berhasil. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita. Setiap engkau dicintai dan dikasihi Tuhan. Dia sangat peduli atas hidupmu. Dia tidak pernah menyerah. Bahkan pada titik yang paling rendah dalam hidupmu, Dia hadir, Dia menemani dan Dia mendampingi. Jangan takut dan jangan gentar. Itulah Tuhan yang penuh cinta, yang memilih jalan salib untuk menebus kita, yang memilih penderitaan, karena tahu ujungnya adalah kehidupan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai setiap Bapak Ibu. Engkau akan dilindungi, engkau akan disertai, engkau akan mendapat pertolongan yang tepat pada waktunya. Bahkan engkau dituntun pada jalan-jalan kebenaran dan kehidupan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal budi turun melirah hati dan pikiranmu. Dunia tidak bisa memberi, tetapi Dia memberi. Bahkan di tengah segala goncangan ekonomi, goncangan kehidupan, pandanglah Kristus yang tidak pernah berubah kasih dan setianya. Dia sanggup menolong engkau dalam segala keadaan. Perlindungannya, kasihnya, dan kesetiaannya tidak pernah berubah. Yaitu kasih di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
yang memberkati dan menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati.